Platform ekonomi. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan platform ekonomi Indonesia saat ini, yang menggunakan state-driven economy, alias pendorong utama ekonomi adalah BUMN. Saya ini local market-driven economy, orientasi saya adalah bisnis berbasis pasar, dan diutamakan pasar lokal. Saya anti pemerintah yang seharusnya berperan sebagai regulator, justru menjadi operator, konflik interest itu namanya. Sudah 7 presiden hal itu dilakukan, dan pertanyaan saya sederhana saja. Apakah kemiskinan hilang dari muka bumi Indonesia? Apakah jarak si kaya dan si miskin mengecil dalam kepemimpinan 7 presiden ini? Jawabannya, tidak. Benefit ekonomi tidak merata, bagi saya. Solusinya adalah dengan mengubah pola state-driven economy menjadi market-driven economy. Oke, sahabat boleh saja tidak setuju dengan pendapat saya. Namun bagi saya, siapapun presidennya, sepertinya akan sama saja cara menjalankannya, sementara kalau saran saya, BUMN seharusnya cukup 10 saja, misalnya dalam waktu 10 tahun ke depanlah. Sementara sekarang ini BUMN kalau ditotal sampai ke cicit usaha, ada sekitar 800. Saran saya ini berbasis pengalaman pribadi, jadi saya akui memang bukan sesuatu yang maha benar. Namun, saya berani memaparkan kepada siapapun yang mau mendengar filosofi ekonomi dan latar belakang keilmuan dari ide saya ini, buktinya, di berbagai negara termasuk bukti keberhasilan strategi ekonomi ini. Misalnya di Tiongkok yang diagungkan kabinet saat ini, dan Amerika yang imperialis, ini mulai banyak dipakai di berbagai negara yang terbukti berhasil, termasuk Turki dan Argentina. Banyak yang belum mengenal karena ego ilmu lama masih dipegang. Ilmu ekonomi ini ilmu baru karena baru ada sekitar 10 tahunan terakhir. Secara pribadi, saya ingin segera menerapkannya karena kalau baru diterapkan tahun 2024 ya telat, harus secepatnya. Kalau bisa sekarang, apa saja itu yang akan diterapkan? Pertama-tama, sistem perbankan, perusahaan telekomunikasi akan merger dengan bank Telkom, TVRI, dan 4 bank utama BUMN, Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, semua gabung di bawah PT Telkom. Sahabat pasti akan shock dengan landasan ekonomi seperti ini. Setelah digabungkan maka PT Telkom akan melepas hingga total 51% kepemilikan saham ke publik di bursa. Market kapitalisasinya, nilainya bisa mencapai 7.000 triliun rupiah. Saya tidak akan uraikan dulu bisnis modelnya karena itu kunci utama bisnis ini berjalan. Kita bicara di market cap-nya terlebih dahulu setelah mega merger ini. Beri waktu 1 tahun setelah merger, mega company ini baru listing atau melepas hingga 51% saham tadi. Ketika melepas hingga 51% saham, Indonesia akan mendapat 4.000 triliun free cash flow dan ini bisa untuk membayar utang luar negeri Indonesia. Sekaligus melepas sovereign guarantee. Apa itu sovereign guarantee? Jaminan negara pada korporasi ini? Mengapa saya gelisah sekali dengan cara berutang oleh BUMN yang menggunakan sovereign guarantee ini? Saya mau melanjutkan tapi pasti banyak yang menghujat saya karena dianggap hoax, padahal, saya hanya ingin berbagi solusi. 13 Januari 2019, ketika Anda sibuk dalam kebaikan, Anda tidak akan sempat melakukan keburukan.